Sudah memberi makan Anta 2000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Nusa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Iya Uma, fi amanillah. Perginya jangan lama-lama ya Uma. Iya, tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke Uma, Nusa kan kerjain semuanya. Biar hadiahnya buat Nusa. Enak aja. Rara kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nusa kerjain nyapu kamar, ngepel, sama sapu halaman deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih, tahu mah kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gas 2000, cuci piring 2000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Jadi 8.000. Kan lumayan, Ra. Iya, tapi kan banyak kan Nusa curang. Oke, biar adil, ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Beres. Ini makan Anta. Cuma pinter. Capek. Sama. Badan Nusa jadi begas semua nih. Kasian Uma. Pasti capek banget. Astagfirullah. Benar juga kamu, Ra. Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara, Uma, sudah selesai semua tugasnya? udah dong Uma. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau. Ih, nggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Uma. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. I love you, Uma. I love you, Rara. I love you, Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya kali ini? Teacher harap kabar kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pada muatan pelajaran PKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab seorang anak. Pada kesempatan kali ini KD yang kalian akan pelajari adalah KD pada muatan pelajaran PKN, yaitu 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari.
Langsung saja kita awali informasi yang pertama, yaitu tentang Konvensi Hak Asasi Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Dalam Konvensi Hak Asasi Anak tersebut memuat tentang hak-hak seorang anak. Di antaranya, yang pertama adalah hak kelangsungan hidup. Hak ini meliputi hak melestarikan dan mempertahankan hidup. Selanjutnya adalah hak perlindungan. Hak perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran. Selanjutnya adalah hak tumbuh kembang. Hak mendapatkan atau memperoleh pendidikan dan mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan mental, fisik, moral, dan spiritual. Dan yang terakhir adalah hak berpartisipasi, yaitu hak menyampaikan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Jadi dalam Konvensi Hak Asasi Anak yang disahkan oleh PBB terdapat 4 hak ya: hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, dan hak tumbuh kembang, dan yang terakhir adalah hak berpartisipasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 mengenai hak seorang siswa, diantaranya adalah hak untuk yang pertama adalah memperoleh perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Selanjutnya, hak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, hak untuk mengikuti program pendidikan yang berdasarkan atas pendidikan berkelanjutan. Kemudian, hak memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, dan bantuan yang lain sesuai syarat yang berlaku. Dan yang terakhir adalah hak memperoleh penilaian hasil belajar. Jadi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, diantaranya ada 5 hak ya. Hak memperoleh perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuan. Hak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai. Hak mengikuti program pendidikan. Dan selanjutnya hak memperoleh bantuan fasilitas belajar. Dan yang terakhir adalah hak memperoleh penilaian hasil belajar. Menurut KBBI, jadi KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang mempunyai arti segala sesuatu yang harus dilakukan atau diamalkan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kewajiban ya. Sudah dijelaskan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang mempunyai arti segala sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban anak sebagai siswa di sekolah antara lain: yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, patuh dengan nasihat guru. Yang keempat adalah menjaga nama baik sekolah. Ini dilakukan di lingkungan sekolah ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima atau didapatkan. Hak seorang anak sebagai seorang siswa antara lain adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. 2. Hak mendapatkan penilaian yang adil. Dan yang ketiga adalah hak mendapatkan perlakuan yang adil selama di sekolah. Jadi ada 3 hak diantaranya ya. Hak mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian
hak mendapat penilaian yang adil, dan yang terakhir adalah mendapatkan perlakuan yang adil selama di sekolah. Kali ini kita akan membahas tentang tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan secara kelompok. Seorang siswa bertanggung jawab akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, meliputi menghormati agama dan kepercayaan teman yang berbeda. 2. Menunjukkan rasa peduli kepada sesama teman. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan di lingkungan sekolah. Yang keempat, mau mendengar pendapat teman yang lain. Dan yang kelima adalah menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Jadi ada 5 tanggung jawab yang diamalkan oleh siswa. Di antaranya adalah menghormati agama dan kepercayaan. Selanjutnya menunjukkan rasa peduli. Yang ketiga menjaga persatuan dan kesatuan. Dan keempat adalah mau mendengar pendapat teman. Dan yang kelima adalah menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Selanjutnya ada pertanyaan yang harus kalian jawab berkaitan dengan materi yang barusan kalian pelajari. Yang pertama, kalian jawab ya pertanyaan berikut. Yang pertama adalah bagaimana sebaiknya melaksanakan hak dan kewajiban. Jadi ada 2 ya, hak dan kewajiban. Lalu bagaimana cara kita melaksanakan hak dan kewajiban? Yang kedua, apa yang terjadi jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelajar? Coba difikirkan, jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelajar, apa ya yang akan terjadi kelak? Yang ketiga, kalian diminta untuk membuat peta konsep dari materi yang baru saja kalian pelajari. Kerjakan di buku tulismu, lalu kumpulkan ke gurumu. Ada 3 tugas ya. Nah, ke-1 adalah menjawab pertanyaan bagaimana sebaiknya melaksanakan hak dan kewajiban. Yang kedua adalah apa yang terjadi jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Yang ketiga adalah kalian diminta untuk membuat peta konsep, dikerjakan di buku tulis, kemudian kumpulkan ke gurumu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Teacher harap kalian paham dengan penjelasan yang teacher berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.